Halo semuanya, kita berjumpa lagi dalam podcast Klinik Investasi Industri Aset Manajemen episode ke-8. Untuk kali ini kita akan membahas business behavior untuk post-COVID-19, terutama small business. Kali ini kita akan membahas perubahan perilaku konsumen akibat dari COVID-19. Nah, akibat terjadi perubahan perilaku konsumen ini, tentu saja perlu ada pengaturan ulang strategi marketing dalam bisnis yang kita jalankan. Dan yang terakhir, bagaimana kami sebagai industri aset manajemen dapat membantu Anda. Tentu saja latar belakangnya dari pandemi COVID-19 ini, kita pasti sudah tahu istilah new habit new normal. Dengan adanya COVID-19 ini, tentu saja kita sangat mementingkan higienis kesehatan, kita kemana-mana harus pakai masker, disinfektan, kita bawa untuk hand sanitizer kemana-mana, juga mungkin sebagian dari kita juga masih stay at home, juga pastinya kita ada yang namanya social distancing. Nah, bagaimana kondisi-kondisi tersebut dapat merubah perilaku konsumen. Dan tentu saja perilaku konsumen ini nantinya akan mempengaruhi bagaimana seharusnya kita menjalankan usaha kita, terutama untuk UMKM. Nah, McKinsey kemarin melakukan survei, consumer survei, untuk di bulan April dan September. Dari hasil survei tersebut ada beberapa poin yang menarik yang akan saya sampaikan. Terjadi perubahan perilaku konsumen. Yang pertama, semakin banyak konsumen beralih ke belanja daring atau online. Ini tentu saja kita ketahui. Kalau kita lihat dari chart yang terdapat di presentasi kali ini, kita lihat sendiri di sisi sebelah kiri ini in-store atau kita kalau berbelanja langsung ke toko. Di sisi yang bawah, secara horizontal, ini pembelanjaan secara online. Kita lihat semakin terjadi shifting dari yang in-store-nya ini bertumbuh minus, sedangkan yang online bertumbuh secara positif. Ini yang dilakukan pada bulan Maret atau April lalu surveinya. Dan dari belanja online ini apa sih yang paling dibelanjain gitu? Pasti entertainment at home, seperti ketahui karena banyak yang stay at home. Banyak yang akhirnya berbelanja, misalnya nih kalau anak, nggak mesti anak-anak, bahkan kita mungkin ada beberapa dari kita jadi belanja game gitu kan, atau mungkin belanja jadi member Netflix dan lain sebagainya, entertainment di rumah. Terus juga yang pasti kita kemarin waktu sebagian besar waktu kita di rumah itu, kita mau belanja beli makanan juga pasti milihnya delivery, jadi food take out atau delivery. Groceries juga belanja kebutuhan sehari-hari, bahkan sudah mulai terlihat shifting ke online gitu, daripada datang langsung ke supermarket. Dan perubahan perilaku berbelanja daring untuk online ini, ternyata setelah jika ditanya ke konsumen tersebut, mereka berkata akan terus melakukan kebiasaan belanja online ini secara daring, bahkan pasca COVID-19. Kalau kita lihat sendiri dari chart yang berikut ini, yang biru gelap ini pre-COVID, yang abu-abu itu setelah COVID. Kita lihat sendiri, shifting yang luar biasa itu terjadi seperti yang tadi kita lihat dari produk-produk entertain di rumah, terus juga child product, apparel tuh baju, fitness, aksesoris, elektronik, food take out, delivery, kita lihat sendiri memang cukup tajam. Bahkan kalau di rata-rata dari semua kategori ini sampai dengan 60% pertumbuhan konsumen yang belanja daring itu tumbuhnya tuh sampai dengan 60% gitu. Dan
Dan kebiasaan belanja tersebut akan konsumen berencana untuk terus melanjutkannya setelah pasca COVID, terutama food delivery dan belanja online. Kalau kita lihat dari chart ini, kebiasaan-kebiasaan belanja yang sepertinya akan terus dilanjutkan pasca COVID, itu kita lihat seperti restoran delivery, berbelanja dari sosial media, grocery delivery, terus juga ini in-store self-checkout itu maksudnya beli, kita datang ke toko tapi self-service atau bisa take out gitu. Deal finding plugins ini sendiri banyak menggunakan semacam agregator gitu untuk mencari secara online belanja yang murah gitu. Terus poin selanjutnya, konsumen juga semakin memperhatikan kebersihan dan kesehatan. Tentu saja dengan adanya COVID ini, semua orang pasti kemana-mana bawa hand sanitizer, kita dikit-dikit pasti semprot hand sanitizer kalau lagi di luar rumah. Juga selalu pakai masker. Jadi konsumen itu semakin meningkatkan aktivitas low touch activities, maksudnya ya tentu saja kita menghindari kegiatan-kegiatan dalam berbelanja yang melibatkan sentuhan gitu. Makanya akhirnya para konsumen memilih tentu saja delivery, restoran delivery, grocery delivery, atau drive-thru, atau datang dengan take out gitu, beli ke restoran tapi take out. Kita lihat sendiri dari chart ini, yang biru ini setelah COVID itu mereka using more dengan jasa-jasa ini. Mereka menggunakan jasa-jasa ini lebih banyak setelah adanya COVID. Kita lihat sendiri yang paling meningkat tajam tentunya restoran delivery, grocery delivery, juga drive-thru. Dan kalau kita lihat sendiri, ya semuanya rata-rata hampir di atas 50% berniat untuk melanjutkan menggunakan jasa-jasa yang tertera. Lalu apa yang menjadi pertimbangan konsumen dalam berbelanja selama pandemi? Kita lihat sendiri dalam chart berikut, yang lebih sering menjadi pertimbangan tentu saja ternyata kemasan yang higienis dan sehat. Menjadi lebih sering di 47%. Sedangkan kalau yang lainnya mungkin sama, seperti produk yang sustainable atau ramah lingkungan, atau promosi, bagaimana perusahaan memperhatikan keamanan pegawai maupun value dari perusahaan itu sendiri. Kalau kita lihat yang paling terjadi peningkatan sebagai poin-poin yang menjadi bahan pertimbangan adalah kemasan higienis dan sehat. Perubahan perilaku konsumen selanjutnya adalah konsumen lebih berani mencoba hal baru dalam berbelanja, baik mencoba merek baru atau cara berbelanja yang baru. Dan sama seperti yang poin-poin sebelumnya, ternyata mereka berniat untuk terus melanjutkan kebiasaan ini. Kita lihat sendiri 56% nih metode belanja digital baru. Jadi konsumen dengan adanya mereka di rumah, belanja online, mereka jadi lebih berani mencoba metode-metode belanja digital yang baru. Metode belanja baru dan merek yang berbeda. Jadi brand loyalty itu bisa dikatakan agak tergerus dengan adanya belanja online. Karena dengan online kita semakin banyak pilihan dan semakin mudah untuk membandingkan itu antara metode belanja, antara mungkin website provider dari shop online itu sendiri, mudah membandingkan merek. Jadinya brand loyalty memang akan jadi susah untuk dijaga gitu dengan adanya kebiasaan belanja online ini. Poin selanjutnya adalah tentu saja dengan stay at home itu aktivitas harian yang kita lakukan di luar rumah, bekerja, sekolah, berbelanja, jadinya kita lakukan di dalam rumah. Aktivitas yang peningkatannya paling signifikan setelah kita dengan adanya pandemi ini adalah yang pasti online streaming.
online streaming, penggunaan sosial media, dan memasak. Karena kita di rumah ya pasti mungkin dipaksa, tidak mungkin delivery terus-menerus, akhirnya orang dipaksa mungkin yang tadinya jarang masak di rumah jadi masak di rumah. Yang jelas yang perlu dicermati adalah penggunaan sosial media dan online streaming. Begitu juga dengan video conferencing. Nah, aktivitas-aktivitas ini sebagian akan tetap berlangsung dalam jangka panjang. Yang kemungkinan akan tetap berlangsung itu memasak, penggunaan sosial media, online streaming, terus juga adanya penggunaan telemedicine, online fitness, atau aplikasi terkait kesehatan yang secara online. Nah, dengan adanya perubahan perilaku konsumen tersebut, dari 4 poin di atas tentunya kita harus melakukan penyesuaian dalam strategi marketing kita. Seperti kita ketahui, dari hasil survei tersebut yang paling penting poinnya adalah penggunaan belanja daring, penggunaan sosial media, online streaming. Untuk itu yang pasti langkah pertama yang harus dilakukan sebagai pengusaha dalam melakukan pemasarannya adalah strengthening online presence. Jadi kita harus meningkatkan online presence kita. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama adalah memastikan bahwa pelanggan dapat menemukan Anda. Misalnya, mengoptimalkan situs web bisnis untuk versi mobile. Karena kita ketahui sepertinya yang penggunaan online streaming dan media sosial orang lebih banyak di handphone daripada di tablet atau di PC. Jadi versi mobile dari web bisnis itu perlu dioptimalkan. Dan juga kita harus memastikan bahwa informasi yang tertera di situs web kita, web bisnis itu selalu yang terupdate. Dan mengusahakan situs web bisnis Anda itu tercantum dalam halaman pertama pencarian web. Karena pasti orang kalau nge-search sesuatu gitu, mau beli apa atau cari jasa apa dari googling, pasti kan kita lihatnya yang pertama-pertama gitu, yang first page lah gitu, jarang kita lihat yang di halaman kedua. Jadi penting untuk mengusahakan bahwa website kita itu tercantum dalam page pertama dalam search, Google Search, atau penyedia pencarian yang lainnya. Terus juga poin selanjutnya adalah perlu menjangkau lebih banyak pelanggan. Caranya salah satunya adalah lebih aktif dalam sosial media. Menurut survei tadi kan sudah terlihat jelas bahwa penggunaan sosial media itu sangat meningkat tajam karena pandemi gitu, karena orang banyak di rumah menghabiskan waktu lebih banyak di sosial media. Jadi penting untuk kita hadir dalam sosial media, lebih aktif baik dalam bentuk iklan atau frekuensi posting kita harus kita tingkatkan, jadi orang lebih aware dengan usaha kita dan produk-produk yang ditawarkan gitu. Juga bisa dengan special atau limited time offering. Jika Anda sudah melakukannya di sosial media atau di website, Anda perlu maintain juga sih, perlu monitoring dengan analisis data-data dari website Anda atau media sosial Anda bagaimana gitu. Data-data yang analisa dalam penggunaan situs web bisnis dan media sosial bisnis Anda bagaimana kinerjanya gitu. Apakah konten-kontennya atau mungkin layout atau mungkin promosi iklan yang Anda lakukan dalam situs web atau media sosial Anda itu bisa reaching pelanggan atau enggak gitu, bisa menarik buat pelanggan atau enggak, gimana feedback-nya. Itu kan sebenarnya dengan zaman sekarang bisa dilacak dengan analisa data-data tersebut gitu, bisa Anda lakukan. Sehingga bisa konten-konten sosial media sosial Anda
bisa tetap sesuai dengan audiens yang ingin Anda jangkau. Begitu juga dengan pemilihan channel media sosial yang Anda gunakan juga memang harus sesuai dengan targeted customer. Poin penting selanjutnya dalam online presence Anda adalah membangun strong brand. Banyak sih sekarang yang bisa kita contoh atau jadi contoh dalam cara membangun merek Anda gitu. Yang perlu Anda bangun adalah brand story. Brand story-nya bagaimana, harus jelas, konsisten, dan menarik. Karena 60% konsumen Indonesia juga menitik beratkan pada value. Value-nya yang mereka jadi concern itu salah satunya better price, promotion, delivery cost, worth it nggak sih sama harganya, dan lain sebagainya. Terus juga brand story-nya juga orang pasti akan mudah membeli produk yang brand story-nya dia merasa terkonek dengan merek tersebut, dengan brand story tersebut, akan merasa lebih tertarik gitu dengan produk-produk yang related, berhubungan dengan mereka gitu. Salah satu contohnya IKEA. IKEA itu dalam COVID-19 ini mereka melancarkan kampanye #I'm staying home. Ini suatu movement yang karena kita banyakan di rumah gitu, stay at home. Dengan kampanye ini tuh intinya mendorong gimana caranya rumah kita tuh jadi tempat yang nyaman, bikin kita betah. Nah, salah satunya mungkin dengan berganti furniture atau berganti penataan, dan IKEA itu maksudnya hadir di situ gitu. Dapat mengimprove bagaimana kita staying at home itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Begitu juga dengan misalnya dengan Grab. Mereka melancarkan kampanye bahwa setiap transaksi yang dilakukan, misalnya GrabFood atau yang lainnya itu, terutama GrabFood sih ini, food delivery atau mungkin delivery barang, itu memiliki impact dalam komunitas. Jadi di situ di video itu digambarkan nanti Grab ada driver Grab mengantarkan makanan dari satu tempat ke tempat lain dalam komunitas itu, mengantarkan barang gitu. Bahkan jadi walaupun stay at home, bisnis tetap jalan gitu, saling terkoneksi dengan adanya misalnya dengan jasa yang disediakan oleh Grab ini. Jadi itu beberapa brand story yang bisa Anda kembangkan gitu dalam usaha, bagaimana peran bisnis Anda dalam membantu konsumen Anda gitu. Nah, yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kredibilitas. Pasti kita rata-rata kalau misalnya mau mencari sesuatu di Google gitu kan, entah jasa untuk mencari toko atau apapun itu, kita googling atau di sosial media sekalipun, pasti kita lihat ulasan online sebagai salah satu referensi kita bagaimana kinerja si usaha tersebut gitu. Jadi makanya kita sebagai pengusaha sangat penting untuk mencantumkan ulasan online pada website bisnis gitu. Terus juga kita bisa mendorong pelanggan untuk memberikan ulasan di Google atau di media sosial. Ulasan online adalah cara tercepat dan cost efektif bagi usaha UMKM untuk meningkatkan online presence, karena cukup banyak konsumen saat ini akan membaca ulasan terlebih dahulu. Pastilah kita misalnya kalau cari sesuatu di Google juga, kalau muncul kan kita lihat bintang berapa gitu kan, terus ulasannya gimana, pasti itu jadi bahan pertimbangan yang bisa dikatakan utama gitu dalam kita memilih sesuatu produk zaman sekarang ini. Terus juga manajemen reputasi. Karena online,
penting ya untuk menjaga reputasi, karena tadi apa-apa nyari ulasan, begitu ada ulasan yang kurang baik itu bisa berdampak yang sangat negatif untuk usaha Anda gitu. Jadi manajemen reputasi itu penting. Kita bisa mengontrol, memanage reputasi itu dengan baik kalau kita misalnya proaktif pelanggan memberikan ulasan atau feedback. Jadi setelah mereka menggunakan jasa kita bisa minta feedback, jadi apa kekurangannya lebih bisa di-manage. Daripada tahu-tahu belakangan pelanggannya nggak puas, tiba-tiba dia langsung bikin viral gitu kan. Aktif dalam percakapan online juga mempermudah pengelolaan reputasi. Tampil di situs terkemuka atau juga kalau punya modal kita ke influencer sosial media juga membantu dalam membangun reputasi bisnis. Terus yang strategi marketing selanjutnya adalah engage customer dan berkomunikasi secara online. Walaupun tidak dapat tatap muka, tapi kita tetap membangun komunikasi dengan pelanggan dengan virtual meeting, live chat, email, posting sosial media. Dengan adanya COVID ini penting sepertinya, biasanya kita memang sudah punya pelanggan ya, tetap memberikan informasi tentang usaha kita, bagaimana usaha kita itu dalam menghadapi COVID ini, terus ada penyesuaian atau perubahan apa saja, intinya keep update ke pelanggan kita, keep in touch dengan pelanggan kita, meyakinkan bahwa usaha kita itu tetap berjalan dengan baik dan tetap dapat memberikan dukungan kepada pelanggan. Terus dengan sering keep in touch dengan pelanggan, kita juga jadi tahu kira-kira bagaimana kondisi pelanggan kita karena pandemi ini, permasalahan apa yang sedang mereka hadapi, dan kira-kira apa yang bisa kita bantu. Karena tadi titik berat poin kesehatan itu jadi poin yang penting ya dalam pertimbangan konsumen, jadi COVID-19 safety protocol as a selling point. Jadi penerapan safety protokol dalam usaha kita itu juga bisa dapat menjadi nilai jual dari usaha kita sendiri. Bagaimana caranya membuat pelanggan kita nyaman karena kita menerapkan safety protokol yang baik gitu, sehingga mereka tidak ragu untuk tetap datang atau menggunakan jasa kita. Nah, dengan adanya pandemi ini juga penting yang namanya komunitas. Jadi kita perlu keep in touch dengan komunitas-komunitas. Peran komunitas dapat menjadi media pemasaran yang ampuh. Misalnya UMKM bergabung dalam platform digital UMKM atau bergabung dalam komunitas tertentu, karena di komunitas tersebut tentu di dalam anggotanya dapat saling memberikan bantuan pemasaran, bantuan informasi akses permodalan, apalagi kalau sekarang kan sebenarnya banyak bantuan-bantuan yang disediakan oleh berbagai pihak, baik swasta maupun pemerintah. Terkadang mungkin sebagai pengusaha kita nggak tahu gitu, tapi kalau mungkin bergabung dalam komunitas pengusaha, kita bisa dapat informasi masalah bantuan-bantuan tersebut. Melalui komunitas tersebut juga bisa mengadakan virtual event gitu yang dapat mengkampanyekan usaha lokal. Di situ pengusaha-pengusaha lokal dapat memasarkan produknya melalui digital marketing, media sosial, jadi daripada sendiri-sendiri gitu kan, lebih kuat impact-nya kalau komunitas gitu. Berkampanye di komunitas bersama komunitas. Terus juga dalam komunitas kan pengusaha dapat bekerja sama dengan pengusaha yang lainnya gitu untuk mempromosikan, misalnya produknya dipaketin, makanan yang satu misalnya menjual makanan aja, yang satu misalnya jual minuman, mereka dapat blended, paketin makanan plus minuman gitu, kalau beli makanan, minumannya diskon atau bagaimana, itu kan bisa dimudahkan kalau join sama komunitas. Terus juga dengan join komunitas gitu kan jadi tahu dalam komunitas itu ada usaha apa aja, mana tahu bisa ketemu supplier atau distributor yang terkait dengan usaha Anda, terus bisa saling
deal dengan mereka gitu, kerjasama, ini saling membantu. Ini sebenarnya juga dilaksanakan, salah satu contoh yang saya rasain sih saya paling gampang di lingkungan tempat tinggal, di RW gitu kan banyak yang UMKM, mereka jadi saling bikin grup WA lah yang paling gampang, terus mereka ya saling berjualan satu sama lain, ya warga saling membantu warga lainnya yang berjualan dengan saling membeli produk, dan itu cukup membantu gitu mereka. Jadi nggak benar-benar sepi pelanggan lah, karena warga saling membantu gitu dalam komunitas untuk saling membeli produk yang dijual tetangganya sendiri gitu. Itu penting, terutama menghadapi pandemi ini. Dan bagaimana kami sebagai Industrial Asset Management tuh dapat membantu Anda juga. Kami dengan adanya pandemi ini juga melakukan beberapa hal perubahan. Salah satunya tentu saja kami juga melakukan social media presence kami cukup besar. Kami membangun social media presence dan terus mengembangkannya. Anda bisa lihat di Instagram, Facebook, maupun di channel YouTube kami gitu. Ada tentang outlook ekonomi, klinik investasi, maupun webinar lainnya. Dan tidak perlu khawatir karena kami terdaftar dan diawasi OJK. Pembukaan rekening maupun transaksi, subscription, redemption, switching nantinya akan kami dapat lakukan secara online. Ini penting sehingga tidak perlu tatap muka, tanda tangannya hanya digital, formulir disediakan secara daring dengan minimum investasi yang cukup affordable. Kinerja produk kami pun sudah dipantau melalui Infovesta, koran, maupun fun fact sheet yang setiap bulannya nanti akan dikirimkan ke email Anda. Kami juga menyelenggarakan webinar-webinar tentang pelatihan investasi diperuntukkan bagi klien dengan pengetahuan awam ataupun mahir. Ini sudah kami lakukan bekerjasama dengan sejumlah instansi seperti universitas-universitas. Kami juga menyediakan konsultasi finansial, jadi pertanyaan, konsultasi seputar investasi, reksadana dapat dilakukan kapan saja secara daring melalui email kami di info@am-industrialing.co. Terima kasih sudah mendengarkan sharing kami pada kali ini tentang perubahan perilaku konsumen selama pandemi, dan ternyata perubahan perilaku tersebut seperti berbelanja online, penggunaan sosial media, berbelanjanya dengan menggunakan sosial media, kesehatan menjadi salah satu yang utama dalam pertimbangan dalam berbelanja, dan bagaimana konsumen lebih berani dalam mencoba hal baru, brand baru, metode baru. Itu membuat pengusaha memang harus melakukan berbagai macam perubahan dalam strategi marketingnya, terutama meningkatkan online presence mereka gitu. Dan kami sebagai Industrial Asset Management juga melakukan berbagai macam perubahan demi mengakomodasi pelanggan kami dengan sosial media, dengan online presence kami, YouTube channel, untuk tetap dapat membantu pelanggan kami gitu. Terima kasih sudah mendengarkan sharing kami, dan semoga Anda dapat mendapatkan informasi yang berguna dalam menjalankan bisnis Anda di tengah pandemi maupun pasca pandemi nantinya. Dan kami berharap Anda dapat mendengarkan sharing-sharing kami selanjutnya melalui klinik investasi. Terima kasih.